Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohana Merila Kurniawan dengan nomor NIM 53006335. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka 2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Ekasari selaku dosen Sistem Informasi Manajemen yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan tentang penerapan enterprise system dengan metode customer relationship management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan sebuah strategi bisnis yang dilaksanakan dengan menciptakan suatu kesatuan aplikasi terintegrasi yang mampu menangani tentang berbagai aspek yang dibutuhkan oleh front office. CRM juga digunakan untuk mempelajari mengenai kebutuhan dan perilaku customer untuk dapat mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan customer. CRM merupakan satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik. Dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM memusatkan kepada apa yang dinilai oleh customer, bukan kepada apa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Pelanggan pastinya tidak menginginkan diperlakukan secara sama, tetapi pelanggan ingin diperlakukan secara individual. Ada banyak software yang diciptakan untuk mempermudah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Namun kebanyakan tergantung dari perolehan, updating, dan utilisasi profil individu pelanggan. Baik, berikutnya adalah tentang sistem kerja CRM atau Customer Relationship Management. Sistem ini diawali dengan pengumpulan informasi tentang apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh para pelanggan dan perusahaan. Dengan mengetahui kebutuhan dan harapan dari para pelanggan, maka perusahaan dapat menjadi jawaban. Ketika perusahaan dapat menjadi jawaban, itu dapat mengikat menjadi sebuah persahabatan. Menurut konsepnya, CRM menganjurkan supaya perusahaan dapat membuka hubungan komunikasi yang semudah mungkin dengan tingkat respon yang tinggi, supaya para pelanggan merasakan kedekatan dengan perusahaan tersebut. Dari situ tentunya akan terbangun loyalitas terhadap perusahaan sedikit demi sedikit dan akan berkembang. Dengan demikian perusahaan pun akan memperoleh manfaat dari penerapan CRM itu, yaitu memiliki pelanggan yang loyal. Nah, dapat dijelaskan prosesnya dengan gambar ini. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan penggunaan Customer Relationship Management. Keuntungannya adalah pelayanan akan terasa lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, memiliki sense of belonging atau rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Berikutnya adalah manfaat Customer Relationship Management. Menurut pendapat James G. Barnes, manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CRM antara lain yang pertama, yaitu memfungsikan penjualan dengan mengembangkan sejarah dan profil pelanggan. Yang kedua adalah layanan penunjang melalui manajemen jaminan. Yang ketiga adalah pelacakan dan pemecahan problem. Yang keempat adalah penjualan silang dan menjual lebih banyak produk atau yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar pada segmen pelanggan yang menjadi sasaran kita. Berikutnya yang terakhir adalah menarik pelanggan-pelanggan baru dengan menawarkan layanan yang bersifat pribadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil PT Unilever Indonesia Tbk yang menggunakan sistem CRM ini.
PT Unilever Indonesia ini berdiri pada tanggal 5 Desember 1933. Jadi sudah cukup lama ya PT Unilever Indonesia ini berada di Indonesia. Dan PT ini bertumbuh menjadi perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, dan banyak sekali brand-brand ternama yang telah dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia ini. Dan pertama kali berdiri, Unilever ini terlahir dengan nama Lever Zip Prabiken NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Dan telah mengalami 2 kali perubahan nama, yaitu yang pertama adalah di tahun 1980 namanya adalah PT Unilever Indonesia. Dan di tahun 97 berganti menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever merupakan bisnis yang didirikan berdasarkan motivasi dan warisan yang unik dan masih terbentuk sampai hari ini dan menjadi cara Unilever dalam melakukan bisnis. PT Unilever Indonesia Tbk mengadakan perjanjian kerjasama juga dengan berbagai perusahaan yang ada di dunia. Visi dari PT Unilever Indonesia ini dapat Ibu lihat di sini, yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan diri Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dan misinya juga adalah kami bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu customer merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir, misinya adalah kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan saat ini Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh PT Unilever Indonesia adalah integritas, respect, tanggung jawab, dan semangat kepeloporan. Baik, berikutnya ini adalah implementasi CRM di PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan untuk mengumpulkan informasi pelanggan, Unilever telah menggunakan yang namanya Real Dialogue, yaitu alat dalam panggilan pusat. Real Dialogue menggunakan mesin linguistik menganalisis pelanggan di masing-masing kata dan kemudian menyediakan pusat kontak agen sehingga dengan mudah membaca tanggapan. Real Dialogue memungkinkan mereka untuk mengontrol pesan. Selain daripada itu, kekuatan utamanya adalah dari sistem simplifiers, agen pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk memberikan jawaban lebih cepat dan fokus dalam membangun hubungan. Real Dialogue juga membantu pelanggan lainnya termasuk mengumpulkan data konsumen, sistem log permintaan dan komentar mereka sehingga eksekutif dan para manajer dapat mengukur kepuasan konsumen tentang produk mereka. Kemudian kemampuan Real Dialogue ini juga digunakan pada situs web pada tahap selanjutnya. Dari kerjasama manajer akan mampu bereaksi terhadap komentar konsumen online secara real time. Dengan Real Dialogue ini, konsumen tidak akan berkomentar dalam membeli dan dapat benar-benar mempercayainya. Lewat Real Dialogue ini akan meningkatkan nilai dari para pelanggan dan sampai pada akhirnya menghasilkan pendapatan karena mereka akan senang dengan layanan yang mereka rasakan dan mereka juga sebagai customer mendapatkan informasi produk yang sedang mereka cari. Baik, mereka juga memiliki hambatan. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT Unilever ini?
Hambatannya tentu saja adalah persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Dan apa yang mereka lakukan untuk menghadapi hambatan ini, yaitu mereka mengadakan yang namanya program MT atau Management Training. Mereka mencari bibit-bibit sumber daya manusia yang berpotensi. Para MT ini menjalani pekerjaan sebagai asisten manajer selama kurang lebih 2 tahun. Lalu mereka akan ditempatkan di bagian-bagian pemasaran misalnya. Mereka harus belajar banyak hal tentang pemasaran. Mereka akan terjun ke pasar-pasar tradisional, bahkan ke pelosok-pelosok daerah untuk mengetahui dan memahami tentang kebutuhan konsumen. Di pihak lainnya, perusahaan akan memonitor perkembangan mereka seperti apa sambil mengevaluasi apakah asisten manajer ini layak untuk dipromosikan sebagai manajer atau tidak. Unilever juga menggunakan yang namanya Ariba B2B dalam bidang non-inventory dan biaya tidak langsung lainnya. Unilever memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan Ariba B2B ini maka akan membantu meningkatkan kualitas manajemen pembelian barang dari ribuan supplier. Di Ariba Solutions memberikan lingkungan commerce yang friendly dan dapat diupdate dengan mudah sehingga mengikuti kondisi pasar yang berubah-ubah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya juga meminta masukannya untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih.